teman-teman ayo kita baca buku, tapi kita dimulai dari buka halaman ini dan halaman yang terbuka itu posisi diri kamu sekarang. Dari situ pasti orang akan tertarik Pak. Jadi kayak penasaran gitu selanjutnya gimana sih gitu. Apakah ini benar-benar kayak kehidupan kita yang emang harus kita baca atau emang ini ternyata nggak sama gitu. Tapi rata-rata dan pernah sering gitu ternyata sama gitu sama. Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita bisa belajar dan ngobrol sepuasnya. Alhamdulillah untuk kali ini kita kedatangan sesosok ya. Ini biasanya kalau misalkan sehari-harinya tuh biasanya tumbuhnya di rambut kayak di kepala ya. Cuman yang ini agak berbeda nih, sama-sama kutu ya. Tapi ada belakangnya. Ini kutu buku gitu ya. Karena dari selempangnya atau dari samirnya itu ada tulisan Duta Baca Jawa Barat tahun 2024. Oke, selamat datang dengan siapa ini? Saya Fadla, Pak. Fadla. Iya. Fadla apa kepanjangannya? Fadla Yahlil Zaziroh. Fadla Yahlil Zaziroh. Iya, betul. Ada hubungan apa sih Fadla sama Menteri Pak Bahlil? Waduh, nggak ada hubungan. Oh nggak ada, soalnya Yahlil Bahlil. Jauh Pak, jauh. Mudah-mudahan rezekinya lah ya, ikutan menular ya. Oke, Fadla, selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana ya Fadla bisa ngomong sesukanya, tapi tetap pada jalurnya. Betul. Ya. Jangan terlalu melebar lah gitu ya. Siap. Biar aman gitu ya. Kita ngeditnya nggak terlalu kemana-mana gitu ya. Siap. Oke, kelas tambahan ya Fadla. Fadla tuh siapa sih gitu? Kok ini pakai selempang gitu kan? Saya kira sorban tadi. Sorban jauh dong Pak, beda. Kalau sorbanku kan cuma dipakai kalau ini ada artinya Pak. Ada artinya. Ada perjuangannya juga. Jadi Fadla ini mengikuti ajang pemilihan Duta Baca gitu dan terpilih awalnya dari kampus, terus naik ke kabupaten, terus dari kabupaten mewakili Kabupaten Kuningan naik ke Provinsi Jawa Barat gitu. Dan Fadla menjadi Duta Baca Jawa Barat? Iya betul, menjadi Duta Baca Jawa Barat. Tahun 2024? 2024 kemarin di bulan Desember. Bulan Desember berarti ya masih apa ya, masih baru banget ya, masih fresh lah. Iya betul. Keren ya, dan memang for your information juga ya, untuk apa namanya, biasanya dari kampus dulu tuh Stikes Kuningan. Iya betul. Mungkin Fadla pas masuk juga masih Stikes masih ya? Stikes Kuningan. Stikes Kuningan sekarang sudah menjadi UBHI ya, Universitas betul. Bakti Husada Indonesia. Itu terkenal dengan apa ya, selalu selalu bahasanya itu apa ya, menorehkan atau mahasiswanya itu selalu ada duta baca yang lahir dari kampus kita ya, gitu ya. Sekarang tuh UBHI ya. Dan ini mungkin salah satu yang memang meneruskan jejak para pendahulunya gitu ya. Duta baca ngapain aja sih? Emang apa namanya, baca teruskah gitu? Enggak selalu baca terus sih Pak. Tapi lebih ke mengadakan program untuk meningkatkan duta baca itu, meningkatkan minat bacanya. Minat baca, berkampanye lah gitu kan, mengajak gimana sih caranya biar orang-orang tuh apa namanya, minat bacanya itu meningkat gitu kan. Karena yang saya dengar, yang saya baca gitu kan, kalau nggak salah itu menurut UNESCO gitu kan, minat baca di Indonesia itu lumayan minim ya, 0,001%. Iya betul. Atau mungkin kalau perbandingan itu dibanding itu dari 1000 itu cuma 1 orang mungkin ya. Iya. Emang separah itu. Tapi itu kan data yang mungkin terdahulu. Sekarang itu udah ada peningkatan Pak. Apalagi di zaman digital ini, baca itu bisa diakses dimanapun. Enggak selalu di perpustakaan aja. Literasi kayak digital. Gitu. Iya betul. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Sekarang ada peningkatan, malah yang dilihat itu bukan berarti minat baca kurang itu dari membaca buku saja. Padahal baca itu tidak hanya selalu di buku, bisa juga di sosial media, tapi, di gadget, handphone. Berarti apapun gitu kan, apapun media itu apapun bisa gitu ya. Apalagi sekarang paling mungkin pada juga tahulah apa namanya, paling favorit itu bacain status orang. Iya betul. Gitu ya.
Fadla, ada buku kesukaan nggak sih? Kalau Misalkan yang temanya tentang apa gitu kan, apa buku masak gitu kan? kalau buku sih kan banyak ya, tapi padahal lebih ke genrenya sih yang pada suka. Nah itu genrenya Biasanya romance atau enggak, kalau enggak romance self improvement gitu, yang bikin diri pada motivasi ya lah, motivasi gitu kan, terus dia. lebih baik, jauh lebih baik dari buku-buku yang menginspirasi gitu. Benar. Jauh lebih baik, jangan jauh lebih jauh lagi gitu. Iya, terlalu jauh. Oke, ini berandai-andai ya tadi ya. Kalau misalkan seandainya Duta Baca itu superhero nih, misalkan ya, menjadi superhero gitu ya. Misalkan senjata buku apa nih yang menjadi senjata Fadla, buku apa yang menjadi senjata Fadla, dan mungkin musuhnya itu musuh terbesar Fadla tuh apa atau siapa atau gitu. Kira-kira kalau misalkan berandai-andai nih jadi superhero. Kalau ya, kalau jadi superhero gitu, mungkin apa dulu senjatanya dulu. Senjatanya dulu mungkin buku yang tebal banget tuh Pak, yang halamannya banyak, terus yang emang belakangnya nggak ada sinopsisnya. Jadi kita harus terpaksa membaca buku itu gitu. Atau kalau mau yang tebal gitu. Iya, atau kalau mau misalkan bener-bener serius nih, ya udah pilih buku yang kita suka. Nah, kayak tadi sih, yang Fadla suka. Yang maksudnya yang sesuai genre kita iya, gitu kan. yang romance atau yang politik lah sebagainya. Atau pernah nggak sih Fadla misalkan genre Fadla misalkan romance? Iya. Misalkan tiba-tiba ada satu tantangan atau misalkan satu kesempatan ada buku kayaknya menarik tapi itu bukan genre romance gitu. Ada kepengen nggak sih? Pengen nih kayaknya. Gak apa-apa lah, murtad dulu, ninggalin yang romance dulu. Pasti ada ya. Pasti gitu. Murtad Pak. Karena kalau pengen tahu tuh pasti kita baca dulu. Kalaupun itu sedikit pasti dibaca dulu gitu. Jadi tidak selalu ya kita suka genre ini, kita di genre ini mulu, enggak selalu gitu sih. Tapi seringnya Padla menemui itu karena Padla emang seringnya bergelut sama novel kayak gitu. Novel Baswedan. Bukan, beda lagi. Itu penyidik KPK ya. Iya. Kalau nggak salah gitu ya. Terus gini, dulu tuh kalau zaman saya tuh kalau saya tuh biasanya kalau baca buku atau baca apapun gitu, buku pelajaran atau apa gitu ya, itu paling 3 menit pertama oke, semangat. Iya, kesananya ngantuk. 4 menit, 5 menit, aduh udah tambah ke sini kayaknya males deh. Iya, gitu. males. Nah itu ada triknya nggak sih? Tips-triksnya gitu, harus bagaimana kita tuh? Oke, kalau misalkan triknya biar bacanya lama mungkin gitu ya Pak. Biasanya kita bacanya bareng sih. Kadang emang bukan buku yang bikin kita nyaman buat baca, tapi karena ada temennya gitu Pak. Nah bisa sama temen, apalagi iya betul. Apalagi gitu kalau kita sambil ngopi gitu, nantinya malah ujung-ujungnya diskusi, terus cocok. Tapi malah kalau misalkan sama temen, saya biasanya kalau misalkan kerja kelompok, baca nih, yuk baca. Justru bacanya enggak, kerja kelompoknya enggak. Malah ngegosip. Aduh, itu beda lagi berarti ya Pak. Aduh, gimana ya? Tapi biasanya gitu sih Pak, kalau sama teman kita dari membaca itu kita bisa mengangkat dari dunianya, ibaratnya dari sebuah kata bisa diangkat menjadi fakta gitu teh. Jadi kita diskusinya itu bukan diskusi tanpa alasan, tapi kita diskusi dari buku itu sendiri, kayak gitu biasanya. Iya, siap. Dan saya biasanya kalau baca buku itu paling suka baca yang ada gambarnya, terutama berwarna. Iya betul. Itu berpengaruh juga kan? Iya betul. Itu juga berpengaruh sama jenis buku atau penulisan bukunya juga berpengaruh. Kalau yang misalkan hitam putih itu, udah baca satu paragraf nggak ada rangsangan apapun untuk melihat si buku itu gitu tuh. Kalau dari sampulnya aja, covernya misalkan udah bagus nih, wah keren nih. Tertarik. Pas dibuka, wah gambarnya pada keren. Itu biasanya agak sedikit ada keinginan untuk lebih membaca gitu. Iya, biasanya dari buku juga bisa. Berarti pasti banyak banget nih koleksi buku yang sudah dibaca Fadla gitu ya. Banyak ya? Banyak sih, kalau dihitung kayaknya nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Lembarannya kalau saya mah kehitung, lembarannya aja kehitung saya. Lembarannya ya? Apalagi judul bukunya. Gitu ya. Oke, Fadla. Kalau tadi kan udah ya berandai-andai kalau misalkan untuk jadi superhero nih ya. Kemudian kan superhero biasanya punya jurus atau mantra favorit nih. Istilahnya jurus andalan. Kalau misalkan zaman dulu tuh
Sun Goku Kame Kame Ka gitu. Iya. Ya, nah itu kalau misalkan kamu nih, kalau misalkan Fadla punya jurus itu, jurus apa sih yang bakal Fadla pakai untuk ngajak orang, ayo biar Baca gitu. biar jadi apa ya, jadi tumbuh minat untuk bacanya gitu. Kalau aku sih kalau tumbuh minat baca itu kan dari dirinya sendiri ya Pak. Tapi kalau mengajak untuk membaca itu sering bersama teman-teman. Misalkan Fadla bawa buku terus ngajak duduk bareng-bareng dulu. Awalnya sih bercanda-bercanda aja dulu. Terus kita awalnya dimulai dari teman-teman ayo kita baca buku, tapi kita dimulai dari buka halaman ini dan halaman yang terbuka itu posisi diri kamu sekarang. Dari situ pasti orang akan tertarik Pak. Jadi oh ini ternyata bener banget nih sesuai sama kehidupan kita gitu. Jadi dia apa ya, kayak penasaran gitu selanjutnya gimana sih gitu. Apakah ini bener-bener kayak kehidupan kita yang emang harus kita baca atau emang ini ternyata nggak sama gitu. Tapi rata-rata dan pernah sering gitu ternyata sama gitu, sama kehidupannya, sama apa yang tertulis di buku itu kayak gitu. Jangan-jangan Fadla emang peramal. Bukan. Emang bukunya aja sih yang menulisnya Pas itu. banget gitu ya. Iya, betul. Oh Buku gitu. yang Jadi dipilih emang itu. kalau misalkan mungkin bisa ya sama teman-teman ya info BHI ya. Tadi triknya itu ajak teman-teman buat baca buku, coba buka halaman dengan random. Iya, betul. Baca gitu kan. Apakah itu sesuai itu sesuai dengan karakter kamu, dengan kehidupan kamu, relate kah gitu Iya, kan. betul. Nah, habis itu sok terusin. Berarti habis baca misalkan buka random, udah berarti tinggal balik dari awal gitu kan. Mulai dari awal Iya, gitu, betul. baca gitu. Iya. Oh gitu ya. Ya, siap. Itu Nah, sih biasanya. bisa dicoba ya. Nanti saya coba deh. Boleh. Biasanya seru sih kalau kayak gitu kan. Seru ya? Biasanya kalau baca buku dari awal tuh kayak monoton. Tapi kalau kita awalnya seru-seruan dulu, nantinya kesananya tertarik. Bisa aja sampai mungkin buku yang di perpus dipinjem dulu, dibawa ke rumah dulu kayak gitu. Saya dulu kalau misalkan ke perpus tuh cuman mau ngejar ada daftar pinjam. Iya, nanti yang biar terbanyak ada namanya gitu, gift. dapat hadiah Iya, kan betul. gitu kan. Bukunya mah cuma di tas aja. 3 hari 4 hari tetap di tas, balikin lagi Dibalikin, gitu. nggak dibaca. Nah, enggak. Covernya aja dibaca gitu. Nah, itu sih jangan ditiru kalau itu ya. Nah, oke Fadla, dari sekian tadi kan kayaknya banyak banget deh buku yang Fadla pernah baca gitu ya. Banyak banget yang udah dipelajari, dibaca gitu. Ada nggak sih buku yang memang sifatnya tuh kayak mantan gitu ya? Nggak bisa dilupain, kenangannya tuh selalu ada gitu. Ada nggak sih? Apalagi tentang romance kan? Oh iya sih benar. Tapi bukan romance sih Pak ini mah. Lebih ke justru perjuangan, mimpi kayak gitu. Menggapai mimpi. Ya kalau ngomongin mantan sama susah move on mungkin ya Pak. Iya. Fadla pilih salah satu judul buku yaitu Laskar Pelangi. Oh, Laskar Pelangi. Iya, kalau dibaca, sebenarnya udah lama sih bacanya, tapi kalau dibaca lagi kayak kok kamu ngena banget sih ke hati gitu. Kayak karena ceritanya tuh manis, inspiratif, terus kayak ngerasa kalau hidup nih harus banget ada perjuangannya gitu. Kayak untuk mengejar mimpi. Gak boleh nyerah lah ya, gitu ya. Sama kayak ngejar duta baca ini Pak, banyak banget perjuangan. Wah, berdarah-darah gitu. Iya bener, sampai pokoknya mantap. Sampai jual sawah, enggak sampai sih Pak. Sampai ini ya? Sampai bengong sih Pak. Sampai bengong? Sampai bengong. Bengongnya karena? Karena banyak yang harus disesuaikan mungkin ya, apalagi ke tingkat Jawa Barat itu melawan orang-orang terbaik dari setiap kabupaten. Iya, perwakilan dari daerah masing-masing gitu kan. Iya betul. Berarti Laskar Pelangi ya. Saya dulu juga sempat pengen baca Laskar Pelangi. Cuma keburu ada filmnya, jadi ya udah nonton filmnya dari aja. filmnya gitu juga kan. bisa. Jadi emang betul sih Laskar Pelangi emang mengajarkan kita berbagai banyak hal gitu ya. Itu perjuangan gitu kan. Terutama ya kita sebagai anak bangsa gitu kan, jangan pernah menyerah gitu kan. Harus tetap tetap gigih berjuang untuk menggapai mimpi kita gitu. Oke. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan titipan sebenarnya ya. Saya bacain ya. Kalau sekarang zaman scroll dan skip, ya, ada nggak sih cara supaya orang itu betah baca? Sekarang kan ini kayak di website lah, di apalah, di media apalah, itu kan ada tuh
scroll. Jadi kan Iya, kita tuh gampang banget ngelewatin itu, padahal kita belum selesai membaca itu gitu tuh. Mungkin untuk caranya lebih menyesuaikan pada kondisi, atau mungkin sekarang yang viral sekarang gitu Pak. Mungkin bisa dari gambar, tapi tetap tidak di buku, tapi tetap di zaman sekarang seperti gadget ya misalnya, bisa kita menyesuaikan di situ. Nanti kan sekarang mah banyak Pak bacaan di online juga, nah bisa menyesuaikan di situ gitu. Ya pokoknya intinya sih dan kita juga harus bisa memilah juga ya, maksudnya ya tadi sesuai gender kita juga ya. Betul. Maksudnya kalau misalkan memang kita paksain yang nggak suka ya gimana, susah. Jadi maksudnya mungkin tahapannya kita baca dulu sesuai yang genre yang kita sukai dulu. Maksudnya kalau udah jatuh hati ya pasti kan kesananya pasti kita akan tetap menjaga hubungan itu kan, antara buku dan kita gitu. Oke. Padahal Duta Baca Jawa Barat ya, berarti udah dari bulan Desember. Bulan Desember. Ya. Pernah nggak sih ketemu Duta Salon Seven? Oh belum pernah itu Kak. Apa sih hubungannya? Ada hubungan nggak sih Duta Baca sama Duta Salon Seven? Sebenarnya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Saya nanyanya apa ya? Aduh ngaco ya. Barangkali kan gitu, karena kan Duta Baca, Duta Salon Seven. Padahal kalau misalkan di kampus, di regional ya, misalkan di Kuningan, di kota Kuningan dan di Provinsi Jawa Barat, banyak perbedaan nggak sih? Maksudnya dari tahapan ini ke tahapan ini ke tahapan yang lebih ini lagi gitu. Persiapannya pasti beda-beda gitu kan. Dari segi persiapan sih Pak, untuk persiapan persyaratannya tuh beda-beda. Kalau di kampus kan mungkin persiapannya lebih mudah. Kayak cuma persyaratan berkas dan pembuatan video tentang program kita. Kalau misalkan naik lagi ke kabupaten, ini mah sedikit dibocorin ya Pak. Kalau gini mah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Biar jadi inspirasi juga. Maksudnya buat yang kalau yang pengen ikutan juga lebih siap gitu. Persiapan gitu. Kalau misalkan naik ke tingkat kabupaten, dari program yang kita buat itu harus sudah terlaksana gitu. Jadi di kabupaten itu hanya penilaian apakah program ini berjalan dengan efektif dan terbukti enggak meningkat. Yang selama di kampus gitu. Padahal bikin programnya harus udah jalan. Harus udah jalan kalau dibawa ke kabupaten. Baru dievaluasi di kabupaten. Iya, nanti di kabupaten tinggal melanjutkan atau membuat inovasi-inovasi baru. Kalau boleh tahu, program apa waktu di kampus? Programnya tuh namanya tuh Ngulitan. Hah? Ngulitan. Iya. Apa tuh? Nguliling literasi kesehatan. Karena kan basicnya dari kesehatan. Oh iya, tadinya kan emang stikers Kuningan. Iya, betul. Kan, iya. Ngulitan. Oh, dikira menguliti gitu. Enggak, bukan. Beda-beda. Ngulitan, nguliling itu berkeliling. Iya, gitu berkeliling. Literasi kesehatan. Iya, karena lingkupnya tuh luas literasi itu. Jadi padahal ambil salah satu yaitu literasi kesehatan. Tapi untuk targetnya itu apakah hanya untuk mahasiswa atau ke masyarakat juga? Kalau targetnya waktu program Fadla itu umum untuk masyarakat. Umum tapi tentang kesehatan. Iya, betul. Itu sih yang program unggulan, tapi banyak sih program lainnya. Ya itu yang meloloskan betul. Ke ini. Baru dari penilaian ke provinsi itu Provinsi terus sama harus ada program yang jalan dulu kah atau? Kalau provinsi kebetulan baru juga ya, jadi belum bisa memahami betul lebih banyak gitu penilaiannya itu seperti apa dan apa konteksnya. Tapi kurang lebih tuh sama dari program, terus cara kita value ibaratnya menilai dari diri kita dan gimana sih kita di sana dari sikap dan sebagainya gitu. Kalau dari Jawa Barat sih belum tahu karena yang menilainya itu rumit sekali Pak itu dan banyak sekali poin-poin penilaiannya gitu ya. Betul. Enggak hanya inilah berarti ya. Dan salut sih, maksudnya padahal bisa survive juga kan, berjuang di sana, ya berkompetisi lah gitu kan dengan banyak sekali perwakilan dari daerah masing-masing. Iya. Dan alhamdulillah padahal jadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2024. 2024 ya? Berarti iya, 2024. Sampai tahun 2025. 2025 akhir. Nah, padahal pernah nggak sih kalau misalkan pada lagi ngelamun, lagi santai lah gitu kan, pernah nggak sih mikirin hal-hal absurd apa nih, misalkan pas di ngapain sih ikutan kayak gini, misalkan gitu tuh, ngapain sih kok aku ikutan kayak gini ya, tapi kadang nggak nyangka juga mungkin kan gitu. Pernah nggak sih? Pernah banget.
Malah awalnya ikutan duta baca tuh karena kegabutan, Pak. Karena kegabutan malah jadi duta baca. Iya. Ah, itu keren ya. Iya, benar. Jadi kayak kalau ada nih undangan dari kegiatan, lah kenapa kok tiba-tiba aku ada di sini gitu. Tapi gitu, ngerasa kayak, tapi aku keren kok udah ada di posisi ini iya, gitu. Iya. Nah, itu. Karena awalnya emang karena gabut, Pak, benar-benar karena gabut. Iya. Putus cinta Enggak, emang gabut aja, gak ada kegiatan apa-apa. Emang anaknya tuh gak bisa diam tuh, Pak. Gitu. Tapi diem dari tadi. Iya sih, diam. Enggak velocity juga kan? Enggak. Apa velocity. nanti velocity mau? Velocity biasanya di rumah sih, Pak. Oh, di rumah. Introvert kayaknya ya, Pak ya? Kelihatannya iya ya, Pak. Kelihatannya introvert, tapi biasanya yang introvert itu saya juga termasuk yang introvert. Cuman belakangan ini agak extrovert gitu ya, agak ngaco gitu kan. Emang. Berarti ini bagus nih buat teman-teman ya, info UBHI kelas tambahan. Kegabutannya itu dijadikan satu hal yang positif. Iya, gitu ya. Jangan sampai zaman sekarang, soalnya zaman sekarang tuh gabut dikit, apa dikit, meleng dikit, larinya tuh ke hal negatif gitu kan. Tapi alhamdulillah yang sekarang tuh mungkin terbantu dengan program-program pemimpin kita gitu kan. Kalau misalkan ada yang nyeleweng apa langsung didisiplinkan gitu kan. Jadi enggak, ya alhamdulillah sangat terbantu gitu ya. Nah, ini harus dicontoh ya, dari kegabutan malah sangat berprestasi ya, bisa mewakili Kabupaten Kuningan, kampus UBHI gitu kan, keluarga, diri pribadi untuk maju ke tingkat provinsi. Ada target ke tingkat nasional, internasional? Kalau untuk sekarang sih belum ada. Tapi targetnya ke organisasi lain atau ke next pemilihan lain gitu. Next pemilihan lain, Duta Selon Seven deh, kayaknya buka lowongan. Boleh lah Pak, nanti dicoba. Aduh ya, oke, terima kasih Fadla ya. Berhubung sudah ada warning katanya sudah ini. Terima kasih banyak, sudah sangat menginspirasi teman-teman juga nih ya. Dari kegabutan, ya ini hasilnya. Bukan hanya apa ya, ya mungkin saya juga bisa pesan betul. Apa namanya? Itu Samir itu bisa pesan apalah gitu kan, duta apapun gitu kan. Tapi kan ini benar-benar perjuangannya ya, real juga ini. Ya dipertanggungjawabkan lah gitu kan. Ya semoga sukses pada kedepannya dengan program-program yang mungkin kan pasti masih ada beberapa program yang belum terselesaikan karena kan baru banget kemarin gitu kan menjabat sebagai duta baca. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Ya, amin. Terima kasih sudah berkenan hadir ya di kelas tambahan. Terima kasih. Jangan kapok ya. Iya. Barangkali ada kata-kata untuk ajakan. Iya, boleh banget. Izin ya Pak. Boleh. Teman-teman, kebetulan di Duta Baca sekarang kampusnya diganti ya Pak namanya, jadi UBHI. Kebetulan di Duta Baca Universitas Bakti Husada Indonesia ini akan ada pemilihan Pak untuk Duta Baca tahun 2025. Barangkali teman-teman mahasiswa mulai tingkat 1 sampai tingkat akhir juga masih bisa mengikuti pemilihan Duta Baca Universitas Bakti Husada Indonesia yang kebetulan pembukaannya baru kemarin Pak di tanggal 1 Mei dan terakhirnya itu di tanggal 19 Mei. Jadi boleh langsung daftar, masih ada waktu. Sebentar lagi berarti ya? Iya, betul. Oke, berarti daftarnya kemana? Daftarnya ada di akun kita di dutabacaubhi.official. Di situ informasinya. Keren. Mudah-mudahan lancar ya acaranya dan untuk Fadla juga sukses ke depan. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Fadla sudah berkenan hadir ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelas tambahan ya Info UBHI. Sangat menginspirasi sekali ya untuk cerita dari Fadla Duta Baca Jawa Barat tahun 2024. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.